Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Graciela Septiana Sibuea dengan NIM 2233111052. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Salsabila Hasyana Tanjung SPD MPD, dengan judul Permasalahan dan Cara Mengatasi Masalah yang Dihadapi pada Anak Sekolah Dasar. Dalam tugas ini sebelumnya kami sudah melakukan wawancara dengan menjumpai 2 orang guru dan 3 orang tua murid. Narasumber yang pertama yang kami wawancara itu Bapak Indra Lukman Kadila dengan umur 32 tahun, tamatan SPD, pekerjaan sebagai guru di sekolah SD Negeri 060857. Dengan pertanyaan, menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai siswa yang suka berkelahi? Menurut beliau, siswa SD yang suka berkelahi itu wajar, karena biasanya mereka kalau berkelahi itu tidak mendendam perasaan mereka langsung berbaikan. Dan pertanyaan kedua yaitu, apa penyebab yang memicu perkelahian pada anak tingkat SD? Yang pertama yaitu faktor lingkungan, yang kedua faktor orang tua, karena kalau di faktor lingkungan, anak-anak itu sering mendengar orang dewasa cakap kotor lalu berkelahi, jadi mereka mengikuti hal yang seperti itu. Dan yang pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana solusinya supaya anak sekolah dasar tidak sering berkelahi lagi? Yang pertama, menurut Bapak Indra Lukman Kadila, yang pertama yang harus dilakukan yaitu memanggil murid yang bermasalah dan menasihatinya. Jika murid tidak mau menerima nasihat dari guru, guru akan bertindak memanggil orang tua murid, karena tanggung jawab siswa itu tidak hanya kepada guru, melainkan orang tua juga harus mengetahui bagaimana keseharian dan sikap siswa tersebut. Jadi orang tua juga dipanggil dan guru mengajak orang tua untuk sama-sama mendidik anak tersebut. Lalu soal berikutnya yaitu bagaimana tanggapan Bapak mengenai anak yang malas mengerjakan PR. Menurut beliau, semenjak beliau mengajar di sekolah tersebut, beliau membandingkan murid yang beliau ajarkan di sekolah lamanya dengan sekolah yang sekarang dia mengajar, berbeda, sangat berbanding sekali. Karena dulu beliau tersebut mengajar di sekolah swasta dan sekarang di sekolah negeri. Tingkat kemauan belajar anak sekolah swasta lebih tinggi daripada tingkat kemauan belajar anak sekolah negeri. Jadi Bapak itu mengatakan bahwa di sekolahnya yang sekarang dia mengajar itu tingkat rasa ingin belajar siswanya itu sangat minim, sehingga murid-muridnya susah menangkap pelajaran. Faktor yang memicu anak sekolah pada usia SD malas belajar dan malas mengerjakan tugas yaitu, yang pertama faktor lingkungan, yang kedua mereka hanya mendapatkan pelajaran hanya di sekolah, karena mereka pulang ke rumah ada yang membantu orang tua, ada yang berjualan dan lain sebagainya. Jadi sehingga mereka kalau di rumah itu tidak ada waktu untuk belajar. Kedua, faktor ekonomi. Dan ketiga itu faktor dari pertemanan. Apa yang harus dilakukan supaya anak pada usia SD itu mau mengerjakan tugas? Menurut beliau, jangan terlalu membebani tugas terlalu banyak kepada murid, karena mereka akan malas mengerjakan tugas yang terlalu banyak. Paling tidak kalau memberi tugas itu minimal 5, maksimal 5. Sumber yang kedua yang kami wawancarai yaitu
salah satu dari orang tua yang bernama Ibu Sulasi dengan umur 39 tahun, pekerjaan pedagang, tamatan sekolah SMA. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apa tanggapan Ibu kepada anak yang sering berkelahi? Menurut beliau, kalau ada anak yang berkelahi, kita harus melerainya dan menasihatinya dan memberikan nasihat bahwa berkelahi itu adalah hal yang tidak bagus. Beliau mengatakan faktor penyebab terjadinya anak sekolah dasar yang sering berkelahi itu adalah kebanyakan bermain gadget atau handphone. Dan bagaimana cara kita mengatasi supaya anak sekolah dasar tidak sering berkelahi? Beliau mengatakan kita harus menasihati murid tersebut supaya mereka mengerti. Orang tua menasihati itu bukan karena mereka benci atau marah, tetapi itu untuk kebaikan mereka di masa depan. Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Ibu kepada melihat siswa yang malas mengerjakan PR? Beliau mengatakan bahwa kita harus memberi feedback kepada murid siswa tersebut supaya mau mengerjakan PR. Penyebabnya, beliau tidak mengatakan penyebabnya. Dan cara mengatasinya, beliau mengatakan kita harus memberi support lebih dan kita harus memberikan harapan dan kita harus membangkitkan semangat siswa tersebut. Berikutnya yang kami wawancarai yaitu Ibu Hasia, umur 58 tahun, tamatan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Masjid Al-Fajar, Laudendang. Menurut pertanyaannya, menurut Ibu, apa tanggapan Ibu sebagai orang tua untuk mengatasi anak yang sering berkelahi? Beliau mengatakan bahwa penyebabnya itu ditiru dari kakak atau abang-abangnya yang sering berkelahi, sehingga anak tersebut meniru hal itu. Dan kita sebagai orang tua itu harus menasihati dan memberitahu bahwa berkelahi itu tidak baik. Penyebabnya itu karena melihat dari abang-abangan dan kakak-kakaknya. Soal yang kedua yaitu apa penyebab anak sekolah dasar malas mengerjakan tugas? Jawaban beliau yaitu karena sering bermain HP dan bermalas-malasan. Hal yang harus kita beritahu supaya anak itu tidak malas-malasan lagi mengerjakan tugas yaitu kita harus menasihati anak tersebut supaya mau mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh gurunya. Dan kita harus memberi semangat kepada anak tersebut. Kita harus memberi feedback atau memberi reward. Jika anak tersebut mengerjakan PR, kita memberi reward. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi anak yang malas datang ke sekolah? Jawaban dari beliau harus memberitahu kepada murid bahwa sekolah itu menyenangkan dan tidak membosankan. Penyebab anak malas ke sekolah yaitu kecanduan main HP, keasikan bermain, sehingga anak malas ke sekolah. Cara mengatasinya, ibu tersebut mengatakan dimarahi dan dinasihati. Kalau tetap tidak melaksanakan itu, uang jajan anak tersebut dipotong. Demikianlah hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan. Semoga hasil wawancara ini dapat membantu teman-teman dan menjadi inspirasi teman-teman. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Salsabila Hasyanat Tanjung SPD MPD yang telah memberikan tugas proyek ini kepada saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.